Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Umami dengan NIM 1262012010113, nomor absen 02 dari kelas PAI 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris, yaitu part of speech, adjective, adverb, and preposition. Langsung saja materi yang pertama, yaitu adjective. Apa sih adjektif itu? Adjektif atau kata sifat merupakan kata yang berfungsi memberikan informasi tambahan pada kata benda. Seperti ilustrasi ini, saya bilang apple, maka sudah terbayangkan sebuah benda berwarna merah dan enak dimakan. Penempatan kata sifat dalam kalimat ada dua. Yang pertama, atributif adjektif. Yang kedua, predikatif adjektif. Yang pertama, atributif adjektif. Adjektifnya menempati posisi sebelum noun atau kata benda. Rumusnya adjektif plus noun. Contoh, he has some books. Some adjektifnya, books noun atau kata bendanya. Contoh dua juga sama, Rahman has two pens. Two adjektif, pens noun atau kata bendanya. Yang kedua, predikatif adjektif. Predikatif adjektif merupakan kata sifat yang menjadi pelengkap dari subjek kalimat. Berbeda dengan atributif adjektif yang letaknya di depan kata benda. Sedangkan predikatif adjektif letaknya setelah linking verb atau kata kerja penghubung. Rumusnya subjek plus linking verb plus predikatif adjektif. Contohnya, that dog is cute. Is itu linking verbnya atau kata kerja penghubung, cute-nya predikatif adjektif. Contoh dua juga sama, she is angry. Ada 4 jenis kata sifat. Yang pertama, kata sifat menunjukkan ukuran benda atau orang, seperti a small house, a big man. Menunjukkan ukuran benda. Ukuran benda sebut besar, kecil, panjang, tinggi, lebar. Orang tersebut tinggi, gemuk, atau gimana, menunjukkan suatu ukuran benda atau orang. Dan yang kedua, kata sifat menunjukkan warna benda, seperti white flowers. Bunga itu warna putih, menunjukkan benda atau bunga tersebut. Flowersnya berwarna white atau putih, menunjukkan kenampakan objek benda atau orang, seperti a cute girl, a rainy day. A rainy day, hari ini hujan, menunjukkan kenampakan objek benda atau orang. Yang keempat, menunjukkan kenegaraan, seperti a Mexican wrestler. Yang kedua, a American rule. Materi yang kedua yaitu adverb. Apa sih itu adverb? Adverb atau kata keterangan merupakan kata-kata dalam kalimat yang berfungsi memberikan keterangan lebih kepada kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan lainnya atau adverb. Ada 6 jenis kata keterangan. Yang pertama, adverb of manner atau keterangan cara. Keterangan cara yaitu memberikan penjelasan bagaimana suatu kata kerja itu dilakukan. Rumusnya adjektif dan ditambah dengan ly di belakangnya. Contohnya, Melinda plays a guitar skillfully. Adjektifnya itu skillful ditambah ly. Mengapa ditambah ly? Karena akan berubah menunjukkan suatu cara, gitu. Dan yang kedua, adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu memberikan jawaban atas pertanyaan when atau kapan suatu aktivitas itu dilakukan. Contohnya, Sarta will have a free day tomorrow. Jadi tomorrow itu besok. Jawaban atas pertanyaan when kapan. Tomorrow-nya itu tadi yang merupakan adverb of time-nya atau keterangan waktunya. Yang ketiga, adverb of place atau keterangan tempat. Keterangan tempat memberikan informasi tambahan di mana suatu aktivitas itu dilakukan. Contohnya, the cat in the garden. Kucing itu di kebun. In the garden-nya menunjukkan adverb of place atau keterangan tempat.
Yang keempat, adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Keterangan frekuensi ini memberikan penjelasan seberapa sering sebuah aktivitas itu dilakukan. Contohnya, the shop is often crowded. Often-nya merupakan adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Yang kelima, adverb of duration atau keterangan durasi. Keterangan durasi bermakna menyampaikan penjelasan seberapa lama suatu aktivitas dilakukan. Contohnya, the system is temporarily off. Kayak gitu. Yang keenam, adverb of emphasis atau keterangan penekanan. Keterangan penekanan bermakna memberikan makna lebih pada kata sifat atau kata keterangan lainnya. Contohnya, the pasta is very delicious. Sangat lezat atau enak. Very penekan sangat. Itu tadi yang menunjukkan adverb of emphasis atau kata keterangan penekanan. Penempatan kata keterangan dalam kalimat. Ada yang pertama, 1. Kata keterangan bisa diletakkan di depan kalimat dan ditambah tanda baca koma. Rumusnya adverb, subject plus verb. Contohnya, yesterday, I did not go home. Kemarin saya tidak pulang ke rumah. Yang kedua, kata keterangan yang diletakkan di tengah. Biasanya kata keterangan berada di depan kata kerja. Rumusnya subject, adverb, terus verb. Contoh, my uncle seldom comes over my house. Yang saya bought seldom itu yaitu adverbnya. Yang ketiga, kata keterangan berada di belakang lebih sering digunakan. Rumusnya subject plus verb plus adverb. Contohnya, Tania bought pet food at pet shop. Yang saya bought at pet shop itu menunjukkan adverb. Materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu preposition. Preposition atau kata depan merupakan kata yang digunakan untuk menggabungkan antar kata dalam kalimat. Dalam bahasa Inggris, ada begitu banyak contoh kata depan yang penting untuk diketahui fungsinya seperti in, on, atau at. Jenis-jenis kata depan ada 3. Yang pertama, preposition of place atau kata depan tempat. Kata depan tempat merupakan kata depan yang menunjukkan di mana sesuatu yang terjadi. Contohnya, my friend is living in cell 3. In-nya kata depan tempat, salah 3-nya itu tempat, in-nya itu kata depan. Yang kedua, preposition of time atau kata depan waktu. Kata depan waktu merupakan kata depan yang menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Contohnya, we will travel Bromo in June. In kata depan, June-nya waktunya, menunjukkan waktu, Juni. Yang ketiga, preposition of direction atau kata depan arah. Kata depan petunjuk arah ini merupakan kata depan yang menginformasikan kemana sesuatu itu menuju. Contohnya, my letter was sent toward Chicago. Chicago menunjukkan sesuatu atau arah ke Chicago tadi, toward Chicago. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.